Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada hukum kontinuitas. Nah, hukum kontinuitas ini sendiri itu berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya debit aliran. Nah, debit itu sendiri merupakan ukuran banyaknya volume air yang mampu lewat pada suatu tempat atau yang mampu ditampung dalam suatu tempat setiap satu satuan waktu. Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir pada satuan volume per waktu. Nah, ini ada rumusan-rumusan dari hukum kontinuitas. Nah, kita ketahui tadi, teori tadi, debit sama dengan volume per satuan waktu, atau bisa kita jabarkan debit sama dengan luasan dikali kecepatan aliran tersebut. Nah, di bawah ini adalah persamaan dari debit tersebut. Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Qn akan sama dengan Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah sampai seterusnya sampai Q ke N, yang artinya itu adalah debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Oke, kita lanjut aja ke contoh soalnya teman-teman biar bisa lebih paham. Nah, ini ada satu contoh soal, bisa teman-teman lihat gambar di samping kiri tersebut. Nah, jika luasan penampang A1 sama dengan 10 cm persegi dan A2 itu sama dengan 4 cm persegi dan V2 itu ada 4 meter per second, tentukan besar V1. Nah, kita ketahui A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 4, dan V2 nya sama dengan 4. Yang ditanya itu V1. Nah, kita bahas berdasarkan hukum kontinuitas. Nah, kita ketahui tadi, teori tadi menyatakan dari persamaan tersebut Q yang masuk akan sama dengan Q yang keluar. Nah, Q pada titik 1 akan sama dengan Q pada titik kedua. Nah, kita jabarkan Q itu tadi sama dengan luasan dikali kecepatan. Nah, bisa kita lihat A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, A1 tadi 10 cm persegi dikali V1 nya kita cari sama dengan A2 nya 4 cm persegi dikali V2 nya itu 4 meter per second. Kita pindah ruas ke kanan, maka V1 sama dengan 4 cm persegi kali 4 meter per second sama dengan F per 10 cm persegi. Nah, kita peroleh V1 sama dengan 1,6 meter per second. Sampai di sini teman-teman bisa paham semua. Kita lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya, itu materi terakhir itu ada namanya teori hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Dari persamaan Bernoulli ini kita ketahui ini ada tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial akan sama dengan konstan. Konstan itu artinya tetap. Nah, persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, titik 1 dan titik 2 aliran yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik ditambah energi potensial dan tekanan. Nah, ini dia adalah rumusan-rumusan dari persamaan Bernoulli. Nah, seperti kita ketahui tadi,
teori tadi menyebutkan tekanan ditambah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu terdiri dari setengah rho kali V dikali V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H. Itu adalah energi mekanik ditambah P. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli tadi dikatakan adalah tekanan pada di titik 1 akan sama dengan tekanan pada titik 2. Nah, bisa kita lihat P1 sama dengan setengah dikali rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 akan sama dengan P2 dikali P2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Nah, untuk P1 ini sendiri adalah tekanan di titik 1, P2 tekanan di titik 2, H1 itu sendiri tekanan di titik 1, H2 itu tekanan di titik 2, dan V1 itu adalah kecepatan aliran di titik 1, dan V2 ini adalah kecepatan aliran di titik 2, rho itu berat jenis air, dan sedangkan G percepatan gravitasi. Kita lanjut aja teman-teman ke contoh soalnya biar bisa lebih paham. Nah, air dialirkan melalui pipa seperti gambar tersebut. Pada titik 1 diketahui V1 nya itu 3 meter per second dan tekanan pada titik 1 itu 12.300 Pascal. Nah, pada titik 2 memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1 dan mengalir dengan kecepatan V2 sama dengan 0,75 meter per second. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan besar tekanan pada titik 2. Kita lihat tadi rumus persamaan Bernoulli tersebut ada P1 ditambah setengah rho kali P1 kuadrat ditambah rho G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G kali H2. Nah, diketahui di gambar tersebut titik 1 itu tidak memiliki ketinggian, artinya H1 itu sama dengan 0, sehingga rho P1 ditambah setengah kali rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H. Maka besar P2 dapat dicari dengan P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat dikurang setengah kali rho kali V2 kuadrat dikurang rho kali G kali H2. Setengah rho nya kita tarik keluar akan memperoleh persamaan seperti di gambar tersebut. Nah, P2 maka V2 sama dengan P1 nya itu 12.300 Pascal ditambah setengah dikali rho nya itu sendiri 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dan P1 itu sama dengan 3 kuadrat dikurang 0,75 kuadrat. Nah, dikurang rho dikali G kali H. Rho nya itu 10 kubik 10 kuadrat 10 pangkat 3 dikali 9,8 dikali 1,2, dan hasilnya itu P2 sama dengan 4080 Pascal. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga teman-teman bisa paham semua dan dapat mengerti sedikit demi sedikit. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.